Halo kalian, apa kabar? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap kuat senantiasa. Yang pasti semangat ya. Buat pekerja migran Indonesia, dimanapun kalian berada, kita berjuang di negara orang, harus semangat ya teman-teman semua. Karena kesempatan yang Tuhan sudah beri buat kita semua bekerja di luar negeri itu tidak mudah. Dan banyak orang di luar sana menginginkan seperti kita, tetapi tidak semua dan tidak segampang seperti yang lain, begitu ya. Kenapa saya bilang tidak mudah teman-teman? Karena seperti ke Jepang, contoh ini ke Jepang, saya bahas lagi Jepang karena memang anak saya sekarang lagi belajar bahasa Jepang. Tidak mudah guys, tidak mudah, tidak semudah yang kita pikirkan. Harus belajar bahasa gitu ya, harus melalui proses demi proses yang ada teman-teman semua. Dan ternyata belajar bahasa Jepang tidak seperti yang kita pikirkan, harus belajar hiragana, katakana ya, segala kanji-kanjian gitu ya teman-teman semua. Itu tidak mudah. Dan buat ke Indonesia, buat ke Hong Kong, bahasa Kantonis emang mudah. Bahasa Kantonis adalah bahasa paling susah di dunia. Lihat aja sana di Google kalau ada bisa ditranslate bahasa Kantonis ya teman-teman semua. Coba aja ketik di situ kalau bahasa Kantonis bisa ditranslate. Tapi buat kalian yang ada di Hong Kong, bersyukur, apalagi yang kakak-kakak kita udah senior, udah lincah bahasa Kantonis, itu sungguh luar biasa. Buat teman yang di Taiwan, bahasa Mandarin itu sungguh luar biasa. Sekarang di Indonesia membutuhkan translator buat orang-orang yang ingin bekerja di tambang-tambang yang ada itu, membutuhkan buat bisa translate dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang ini? Karena kakak adik sepupu saya bekerja di tambang di Sulawesi Tengah sana, dan saya kan bertanya ke mereka, ada lowongan gak ini masukin keluarga kita bla bla bla. Apa yang mereka bilang? Di sini yang paling dibutuhkan translator, atau ya sering mentranslate ya dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia atau bahasa Cina begitu ya. Supaya kalian tahu, jangan kalian pikir kita ini hidup di Cina, di Cina. Ini Hong Kong. Hong Kong sama Cina berbeda bahasanya ya. Bahkan adik sepupu bercanda sama saya, kamu aja datang sini untuk, saya bilang emang saya tahu bahasa Mandarin, bahasa Cina. Saya bilang ini Kantonis, bukan bahasa Cina. Beda ya, beda. Buat kalian yang di Singapura, itu bahasa Inggris ya. Ya ada Melayu-Melayunya, tapi diwajibkan ya bahasa Inggris kan di sana gitu. Jadi benar-benar untuk datang menjadi pekerja migran itu tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi ke Korea, itu pekerja-pekerja migran yang ke Korea gitu ya. Ini yang saya bahas di Asia aja ya gitu, nggak usah yang di lain-lain gitu, yang di Asia aja gitu. Sungguh luar biasa. Jadi menjadi seorang pekerja migran itu tidak mudah, harus melalui proses yang cukup panjang. So, buat kalian yang udah ada di negara-negara penempatan, harus bersyukur, jangan mengeluh. Bahkan saya nih kan sering lihat gitu ya, YouTube dari pekerja migran yang ada di Korea, di Jepang. Kadang mereka spill gaji. Ada yang buat YouTube juga, gaji kita dolarnya turun. Ada juga di Jepang, yennya lagi anjlok, kita terima tinggal gini. Tinggal gini masih bisa dipotong segala asuransi, rumah dan lain-lain. Itu mereka bisa keep money sekitar 10 juta lah begitu ya. Bahkan ada yang sampai 15 juta udah dipotong-potong. Masih aja lah mengeluh, oh yen anjlok bla bla. Itu ada juga yang saya ikuti YouTube-nya, itu bahkan saya komen, saya bilang bersyukur kalian bisa kerja, karena tidak mudah mendapatkan gaji seperti itu. Pulanglah di Indonesia Raya sana ya. Emang di Indonesia Raya tuh kita dapat gaji segitu, yang hanya kuli-kulian. Di Indonesia tuh paling banyak
udah kerja kantoran tuh 5 juta. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Ini saya agak gregetan karena banyak teman-teman juga yang yen anjlok, dolar anjlok, apa anjlok, udah bersyukur. Mau dia anjlok yang penting masih dapat makan, masih dapat keep money. Bahkan kalau di Indonesia, ya Tuhan, gaji 5 juta itu pun gak cukup. Tapi tahu nggak, saya tuh kadang berpikir ya, di Indonesia itu ya, gaji cuma 3.500.000 tapi mereka tetap hidup loh. Mereka tetap ke mall, belanja. Kita nih ya kadang berpikir udah gaji di atas 10 juta pun berpikir ngemol gitu. Saya lihat, kenapa saya ngomong ini, karena saya nggak mau ngomongin orang, saudara-saudara saya aja. Saya bilang, kalian masih hidup ya? Kalian gaji dengan gitu tapi tetap gak apa-apa lah, kalian mau dekripsikan kata-kata saya ini, terserah, masa bodoh gitu ya. Saya cuma mau bilang ke kalian semua bahwa bersyukur kita yang udah kerja di Hong Kong ini, kita yang udah kerja di Jepang, yang di Korea, yang di Singapura, Taiwan, bersyukur dengan gaji yang ada gitu ya. Mau dia yen turun, mau dia yen naik, mau dia dolar naik, dolar turun, tetap bersyukur ya teman-teman semua. Karena memang saya lihat ada yang bilang menyesal kerja di, ada yang ngomong gini judulnya, menyesal kerja di Jepang, unboxing apa namanya, gaji gitu, hitung-hitung masih ada sisa 9 juta, udah potong apa-apa gitu. Begitu juga kita pekerja migran yang ada di Hong Kong gitu ya, kan sama majikan kita dapat makan, kalau nggak dapat makan ya dapat uang makan. Kayak saya ya, saya dapat uang makan. Jadi kalau dihitung gaji 5.000 dolar dengan kurs yang ada 2.000 lebih sekarang, ya gaji 10 juta dong, benar nggak sih? Kalau kalian nih pamer CC ini KC ini pamer, bukan, saya hanya mau bilang ke kalian bahwa yuk bersyukur dengan apa yang Tuhan udah kasih ke kita. Kita nih kadang lupa bersyukur gitu. Banyak orang yang mau datang ke sini tapi nggak mau prosesnya. Banyak orang mau jadi pekerja migran Indonesia tapi nggak mau prosesnya. Banyak orang yang mau sukses tapi tidak mau prosesnya, menjalani setiap proses yang ada. Begitu ya teman-teman semua. So buat teman-teman yang udah bekerja di luar negeri sekarang, bersyukur. Mau pulang sana, nggak usah balik-balik lah, biar kalian jadi apalah gitu ya maksudnya. Bahkan ada yang udah pulang balik lagi karena tidak bisa manajemen. Makanya saya bilang jangan dulu pulang, ukur pensiun. Apalagi tuh kalian yang di Jepang sekarang ada program TG ya, Teku Tegino itu 5 tahun, bahkan kalau kalian ambil lagi apalah gitu sampai N1 N berapa lah gitu ya, kalian bisa tinggal seumur hidup kerja di sana gitu. Begitu juga Hong Kong, kok saya lihat di Hong Kong ini juga ada udah ibu-ibu 50 lebih masih dibutuhkan majikannya gitu ya. So buat kalian tetap semangat, jangan mengeluh ya, tetap semangat untuk kerja di Hong Kong, dimanapun kalian berada, menjadi pekerja migran Indonesia. Bangkalah, walaupun kita tiap hari cuma pakai baju begini. Saya ini baju kerja gitu ya, sambil selesai kerja saya bikin video. It's okay gitu, kita nggak perlu seragam. Kita tuh mau cantik-cantik tuh kalau keluar rumah. Kalau kita liburan baru kita bersolek-solek gitu ya. Tapi kalau cuma di rumah ya gini-gini aja, iya kan? Begitu juga yang kerja gitu. Yang gaji 20 juta itu di 20-30 juta yang ada di Korea sana gitu ya, di Jepang sana, mereka juga ya kerja. Emang kayak pakai seragam apa gitu? Enggak, iya kan? Jadi terus bersyukur dengan gaji yang ada ya, dengan apa namanya, pekerjaan kita sekarang, karena apa yang kita keluhkan hari ini itu diinginkan orang lain gitu ya. So tetap semangat, jaga kesehatan biar kita sama-sama bisa berjuang. Oke? Tetap semangat. God bless. Jangan lupa tetap berbuat baik walaupun kebaikanmu dilupakan banyak orang. Sarangnya.